Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita masih bisa berjumpa, itu semua karena anugerahnya. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau luar biasa, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu. Kau sudah tibakan kami di penghujung tahun bulan ini Tuhan. Kami sangat bersyukur pemeliharaan-Mu sepanjang bulan ini Tuhan. Sampai akhir bulan Desember ini nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi, baik hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami semua yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Haleluya, amin, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membahas tentang kejatuhan manusia pertama, ya, yaitu Adam dan Hawa. Kejatuhan manusia pertama. Mari kita melihat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan. Lalu satu perempuan kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga pada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Haleluya. Nah, kita melihat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan mereka. Nah, kita semua jatuh bersama-sama mereka karena kita ada di dalam mereka. Setiap kali kita dipengaruhi oleh apa yang telah mereka lakukan, ya. Jadi ingat, kita semua ada di dalam mereka. Jadi setiap kali kita dipengaruhi oleh apa yang telah mereka lakukan, yaitu ketidaktaatan. Kecuali kita sudah dilahirkan di dalam Adam terakhir. Jadi semua manusia itu berada dalam keturunan Adam yang pertama, ya. Dan pengaruh itu terus. Kalau kita perhatikan, anak-anak kadang-kadang tidak taat pada orang tua, ya. Kadang istri tidak taat pada orang tua. Kadang suami juga tidak taat kepada istri. Istri tidak taat pada suami, dan seterusnya. Nah, ini semua bisa dikalahkan, dipatahkan kalau orang itu, ya, dilahirkan di dalam Adam terakhir. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47. 1 Korintus 15:45, seperti ada tertulis, manusia pertama
Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Jadi satu orang yang sudah dilahirkan kembali lewat Adam yang terakhir, itu semua kutuk dosa patahkan habis. Jadi kita tidak dikuasai oleh gen dari Adam yang pertama. Nah, sekarang kita melihat tentang kejatuhan manusia dalam Kejadian 3, tentang kejatuhan manusia dalam Kejadian 3 yaitu ya, tentang kejatuhan manusia dalam Kejadian 3 yaitu 1. Iblis menyerang Hawa ketika Adam tidak ada. Jadi iblis datang kepada Hawa, memperdaya Hawa, ya, dan akhirnya Hawa membuat suatu keputusan penting tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan suaminya yang merupakan kepalanya. Hati-hati saudara. Kadang-kadang istri merasa mampu, merasa lebih, merasa bisa, bahkan lebih daripada suami, baik penghasilan, kepandaian, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menjadikan suami itu kepala. Tubuh tanpa kepala nggak mungkin, saudara. Kepala tanpa tubuh juga tidak mungkin. Jadi, kalau ada apa-apa, konsultasikan, dirembuk bersama, begitu saudaraku ya. Nah, sejak awal, sasaran serangan iblis itu adalah pernikahan. Nah, saudara perhatikan. Ya, pernikahan Adam dan Hawa mulai diganggu, mau dirusak dan lain sebagainya, sehingga iblis berbicara kepada Hawa, ya, menipu kepada Hawa, iblis berusaha untuk memisahkan suami dan istrinya, ya, dipisahkan begitu saudara. Jadi target utama iblis adalah rumah tangga dan terutama wanita. Para ibu, para istri, waspada. Ya. Jangan kita mengecilkan suami, sekalipun mungkin faktanya atau kenyataannya suami kita kalah pintar lah, kalah cekatan dengan kita. Tapi Tuhan tidak mau kalau istri tidak menghargai suaminya. Ya. Jadi dari awal setan sudah masuk mulai mau menghancurkan rumah tangga Hawa. Tetapi Tuhan justru mujizat yang pertama yang dikerjakan oleh Tuhan yaitu air menjadi anggur. Jadi rumah tangga dipulihkan. Rumah tangga dipulihkan. Ini target daripada Tuhan. Sebab kalau rumah tangga hancur, nanti untuk menjadi mempelai anak domba itu sulit, saudara. Ya, sulit. Sebab itu perhatikan baik-baik susunan dalam rumah tangga. Ya. Jangan ambil keputusan sendiri tanpa diketahui oleh suami. Ya. Yang kedua, iblis melakukan segala hal yang ia mampu. Iblis melakukan segala hal yang ia mampu untuk membuat Hawa melakukan apa yang ia telah lakukan, ya, yaitu memuliakan diri sendiri. Jadi yang kedua, iblis melakukan segala hal yang ia mampu untuk membuat Hawa melakukan apa yang ia telah lakukan, yaitu memuliakan diri sendiri. Nah, iblis berkata kepada Hawa, saudara perhatikan ini, buah ini akan membuatmu seperti Allah. Ya. Jadi iblis memberi tipu daya
kalau kamu makan buah ini akan membuatmu seperti Allah. Ya, engkau akan mempunyai kepandaian yang luar biasa dan menjadi seperti Allah. Itu dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Ya. Jadi setan, apa kalau orang Jawa bilang, mengiming-imingi, ya, menipu. Ini loh, kenapa Tuhan nggak boleh kamu makan buah ini? Kalau kamu makan, nanti kamu seperti Allah, memiliki kepandaian dan lain sebagainya yang luar biasa. Yang ketiga, Hawa semakin banyak menerima sifat iblis ketika ia terus mendengarkannya. Hawa semakin banyak menerima sifat iblis ketika ia terus mendengarkannya. Ini perlu perhatian, saudara. Apa-apa yang membuat kita menjadi lemah karena kata-kata yang dilontarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, langsung pergi seharusnya. Ya, langsung pergi. Ini satu peringatan penting, saudara. Ya, kita menerima sifat dasar, roh, dan mentalitas dari pribadi yang perkataannya kita dengar. Ya, jadi kita menerima sifat dasar, roh, dan mentalitas dari pribadi yang perkataannya kita dengar. Dan kepadanya kita membuka hati. Karena terus berkomunikasi. Yang herannya begini, kalau Hawa ini betul-betul di pihak Allah, terus mendengar suara iblis, pasti hatinya nggak tentram. Pasti hatinya gelisah. Dan seharusnya ngambil satu tindakan, pergi. Nah, pergi dari si iblis itu sehingga Hawa tidak sampai membuka hati. Begitu juga saudara perhatikan kepada siapa kita sering curhat, sering ngobrol. Nah, kalau orang itu tidak bertobat, maka segala pandangan hidupnya diisikan kepada orang yang datang. Ya, kepada orang yang datang, dan bahaya sekali. Ya. Kalau kita mau curhat, mau ngobrol, cari teman yang betul-betul sudah lahir baru. Ya. Coba kita melihat Amsal 13, Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. 22, 24, 25. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi jelas saudaraku, Amsal 13 ayat 20, Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Sekarang kita melihat problem-problem yang diwariskan orang tua pertama kita, yaitu Adam dan Hawa. Problem yang diwariskan orang tua pertama kita, yaitu Adam dan Hawa. 1. Meragukan, mempertanyakan firman Allah. Ya. Meragukan, mempertanyakan firman Allah. Nah, ini saudaraku, langkah pertama dari siasat iblis adalah melontarkan keraguan-raguan atas firman Allah. Iblis berkata, tentulah Allah berfirman. Ya. Nah, Hawa mulai mendengarkan ular
serta mulai berpikir. Pada saat itu, Hawa sedang menerima roh iblis ke dalamnya. Sebab apa? Kata-kata itu seperti kanker. Ya, nggak kelihatan, tapi masuk ke dalam. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 2, 16 dan 17 dikatakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus. Saya beri contoh begini. Kata-kata itu memang kelihatannya nggak ada apa-apa, nggak kelihatan, saudara. Sepertinya menguap di udara selesai. Tidak. Tapi kata-kata yang jahat itu masuk ke dalam. Ya. Saya beri contoh begini. Mungkin awalnya dalam satu rumah tangga, saya sebut rumah tangga A. Baik-baik saja, harmonis, suami istri, anak, orang tua begitu bagus, saudaraku. Tetapi setelah si keluarga si A ini bergaul dengan si B, jadi istrinya mulai pergi ke tangga ngobrol dengan rumah tangga keluarga si B. Ya. Mulai dalam rumah tangga si A ini terjadi gejolak, terjadi keributan. Apa sebabnya? Karena saudaraku, si A ini yang awalnya harmonis, yang awalnya begitu manis, mulai menerima pandangan hidup si B, falsafah hidup si B. Ya. Nah, si B mulai mengisikan, kalau aku sebagai istri, nah si istri si A ini mendengar, memperhatikannya. Kalau aku nikah nggak senang, untuk apa aku nikah? Mulai keluarga si A ini berpikir, si istri si A ini, iya ya, nah, kalau aku, suamiku mencukupi semuanya, kalau suamiku pelit, aku nggak mau. Dan kata-kata itu terus masuk, terus bergaul, tahu-tahu jadi rusak, tahu-tahu keluarga itu jadi ribut. Suaminya mungkin bingung, loh ada apa ini? Awalnya begitu manis, begitu rukun, tahu-tahu sekarang ribut, nuntut ini, nuntut itu, karena perkataan. Nah, sebab itu kita perlu hati-hati. Perlu hati-hati dalam memilih teman, bergaul, dan lain sebagainya. Nah, si ular menggunakan alasan dan akal sehat untuk mengaburkan segala sesuatu yang Allah katakan. Ya. Kemudian iblis membuat satu penyangkalan begini, yang tidak kentara atau yang tidak terlalu mencolok. Sekali-sekali kamu tidak akan mati, ya. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Nah, coba kita melihat apa yang dikatakan dan mulai bandingkan dengan perkataan yang Tuhan sampaikan. Di dalam Kejadian 3 ayat 4 tadi, ini iblis berkata demikian, ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Sekarang kita melihat Kejadian 2:17. Kejadian 2 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kata-kata ini ya, secara tidak langsung, saudaraku, itu mulai masuk. Memang kita melihat ya, semua firman Allah itu tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Sekali lagi, semua firman Allah itu kalau dicerna dengan akal sehat gak bisa. Saya beri contoh begini. Abraham diberi anak ya, di usia tua. Terus Tuhan berkata pada Abraham bahwa anak Ishak persembahkan.
Masuk akal nggak? Enggak, saudaraku. Abraham bisa protes, Abraham bisa marah. Bagaimana sih Tuhan ini? Sudah diberi anak, sekarang diminta lagi. Tapi Abraham tidak. Dia tidak meragukan perkataan firman Tuhan yang dia terima. Dia yakin, dia tidak tanya lagi. Ya. Nah, juga kita melihat, mungkin hari-hari ini orang memberi contoh gitu. Buktinya orang itu melanggar firman Allah kok nggak mati. Buktinya dia hidup tidak jujur kok nggak mati. Buktinya suaminya selingkuh, nggak apa-apa tuh rumah tangganya. Dan setan mulai membuat orang yang pegang firman Allah mulai meragukan. Iya, betul juga. Buktinya Tuhan mengatakan makan buah ini nanti mati. Buktinya nggak mati. Apanya yang mati? Rohnya yang mati. Kalau saudara baca Efesus 2 ayat 1 dan 2, memang fisik mungkin nggak mati saudara. Tapi rohnya putus hubungan dengan Tuhan. Nah, kita melihat dalam 2 Korintus 11, 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Kalau ada orang memberikan pandangan hidup dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan keraguan syak dalam hidup kita terhadap kebenaran firman Allah, itu bukan dari Tuhan. Saudara jangan bertanya, saudara jangan mau. Ya. Saudara jangan mau. Itu setan memberikan itu. Haleluya. Iblis terus membujuk ya. Enggak ada akibatnya. Itu cuma Tuhan menakut-nakuti saja, enggak ada. Memang kalau kita lihat secara fisik, Hawa enggak mati, tapi dia keluar dari Eden. Keluar dari hadirat Tuhan. Jadi susah. 2, keangkuhan. Ingin menjadi seorang yang tidak Allah kehendaki. Ya. Keangkuhan. Ingin menjadi seorang yang tidak Allah kehendaki. Setan berkata, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, iblis ini, saudaraku, dari awalnya, karena dia ingin menjadi seperti Allah, kalau hal itu terus digaungkan, enggak apa-apa, saudaraku. Dan iblis mulai mengusulkan ini kepada Hawa. Saudara bisa baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Jadi apa yang ada di hati seseorang ya, itu akan keluar dari mulutnya. Ya. Apa yang ada dalam hati seseorang keluar. Sebab itu kita mesti cerdik, waspada, minta tuntunan Roh Kudus, sehingga pada waktu kita menerima kata-kata orang, kita bisa melihat isi hatinya. Apa yang keluar terus? Oh, isi hatinya itu dan mau ditularkan kepada kita. Kita tolak. Ya. Kita tidak mau. Sebab itu berbahaya. Nah, Hawa menerima ide itu dan mulai keinginan yang jahat timbul, aku ingin menjadi seperti Allah. Ya. 3, menentukan segala sesuatu dengan perasaan. Ya. Menentukan segala sesuatu dengan perasaan kita. Ya. Nah, Hawa lihat, bentuk buahnya kok bagus, ya. Terus perasaan hatinya senang.
Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan buah terlarang itu sedap kelihatannya. Nah, jadi hal-hal yang terlarang itu mempunyai daya tarik sendiri, ya. Sekali lagi, hal-hal yang terlarang mempunyai daya tarik sendiri. Rupanya bagus, ya, dan membuat Hawa merasa senang. Setelah itu, Hawa terus memandangi, saudaraku ya. Terus melihat buah terlarang itu dan mulai memikirkan. Akhirnya, Hawa jadi tergila-gila. Hawa rasa ingin untuk mengambil itu sudah nggak ketahan lagi, saudara. Ya, jadi kita menentukan segala sesuatu jangan dengan perasaan kita. Sebab apa, saudaraku? Perasaan kita bisa memperdayakan kita. Di dalam Yesaya 11 ayat 3 dan 4, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia, perhatikan, tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. 4. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang yang tertindas di negerinya dengan kejujuran. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jadi kalau kita menentukan segala sesuatu, jangan perasaan kita dengan perasaan, tapi tentukan dengan kebenaran, ya, keadilan. Ya. Sebab kalau tidak, seperti Hawa dia lihat perasaannya yang jalan, mulai dia tertarik dan dia memutuskan. Yesus memperingatkan kita untuk tidak melakukan ini, untuk tidak menjatuhkan keputusan menurut apa yang nampak. Allah telah mengatakan jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Tuhan sudah memberi jelas sekali perintah itu. Jangan. Tapi perasaan Hawa lebih maju dulu. Akhirnya membuat satu keputusan yang fatal. Ya. Berapa banyak di antara kita istimewa perempuan biasanya perasaannya jalan lebih dahulu. Mungkin ada orang datang, Bu, tolong saya deh Bu, ya, saya gak punya duit dan lain sebagainya. Melihat keadaan seperti ini, akhirnya kasihan. Orang-orang Daud melihat orang Gibeon, kasihan. Perasaan hatinya jalan lebih dahulu. Ya. Dia lihat dan orang Gibeon memberikan bukti, ini perbekalanku, ini rotiku. Waktu berangkat masih bagus semua, sekarang sudah lapuk. Kami dari negeri yang jauh sekali. Terus Daud, Yosua mengambil keputusan yang salah, kompromi dengan Gibeon. Orang-orang Gibeon akhirnya fatal. Ternyata orang Gibeon ada di dekat dia yang seharusnya ditumpas, tidak jadi tumpas karena perasaannya main dulu. Ini yang perasaan orang yang hidup kudus itu diterah dengan firman Allah dan bisa kita pegang seperti Paulus, perasaan hatiku turut bersaksi. Nah, ini beda. Orang yang biasa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, perasaan hatinya masih bisa dipegang. Tapi kalau tidak, bahaya. Nah, kebanyakan dosa itu dimulai dari mata. Terus mulai menilai, mulai memutuskan dan seterusnya. Saudara perhatikan, kalau
seseorang lihat orang lain lewat dari mata kan, dia mulai menilai, ih, orang ini kelihatannya nggak bener ya, orang ini kelihatan sok ya. Nah, dari mata menilai terus memutuskan, ini fatal. Hati-hati, jangan kita melihat sekilas pandang. Tadi Yesaya 11 katakan, tidak menghakimi sekilas pandang. Mata ini harus dijaga. Ya. Mata ini harus dikuduskan. Supaya apa yang kita lihat seperti Tuhan melihat. Ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang fatal seperti Hawa melihat, tertarik karena perasaannya mulai jalan, akhirnya jatuh. 4. Keinginan Tuhan, ya, keingintahuan untuk hal-hal yang tidak Allah maksudkan untuk kita ketahui. Jadi keingintahuan untuk hal-hal yang tidak Allah maksudkan untuk kita ketahui. Ya. Buah terlarang itu menarik, saudara. Menarik, terus memberi pengertian, namun ini adalah pengertian yang tidak ingin Allah berikan kepada kita. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, kita nggak perlu pusing. Yang tersembunyi itu bagian Allah. Coba kita lihat Ulangan 29. Ulangan 29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat itu. Jadi, apa yang tersembunyi, Allah belum memberitahukan kepada kita, kita nggak perlu pusing. Ya. Kita nggak perlu ingin tahu, begitu saudaraku. Nanti pada saatnya kalau itu sudah baik buat kita, Tuhan akan memberitahu kepada kita. Ya. Tujuan iblis adalah membuat Hawa itu memuliakan dirinya sendiri supaya tahu semua gitu. Ya. Tujuan iblis membuat Hawa memuliakan dirinya sendiri agar Hawa tidak terikat kepada Allah dan kepada suaminya. Dengan demikian, iblis bisa menjerat. Perhatikan, orang yang sudah mulai digiring secara sendiri, terus dipisahkan dengan yang lain, itu mudah diterkam. Mudah dikuasai oleh iblis. Jangan kita tinggalkan persekutuan dengan suami, dengan Tuhan, dengan saudara seiman. Jangan, ya. Manusia yang berdosa itu mempunyai suatu keinginan yang besar sekali untuk mengetahui hal-hal yang terlarang. Sebab itu paranormal, dukun, ya, kwamia, ilmu-ilmu perbintangan itu laris. Karena manusia pada dasarnya ingin tahu apa yang akan terjadi. Keingintahuan di luar Tuhan itu berbahaya. Tapi apa yang Tuhan sudah tuliskan dalam firman Tuhan, itu kita pegang. Jadi orang-orang berdosa ini, saudara, dia punya suatu keinginan untuk mengetahui hal-hal yang terlarang, hal-hal yang akan terjadi, dan seterusnya, sehingga mulai berkomunikasi dengan roh-roh, dengan roh nujum. Saudara perhatikan kadang-kadang dengan jahe langkung, ya, dan seterusnya. Hati-hati, ya. Ada orang Kristen tanya, kamu bintangnya apa? Terus diramal, terus garis tangan. Oh, jadi dia ingin tahu apa sih ke depannya, ya, apa sih ke depannya. Begitu saudaraku. Nah, ini perlu diperhatikan. 5. Menyembunyikan diri, menutup diri. Ya. Yang kelima, saudaraku,
waktu Adam dan Hawa mendengar langkah di Eden, langsung dia sembunyi, langsung dia lari, sembunyi begitu saudara. Kejadian 3 ayat 8 dan sampai 11. Kejadian 3 ayat 8 sampai 11. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu," perhatikan, "aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat ya, setelah melakukan pelanggaran bukannya datang kepada Tuhan, tapi dia sembunyi, ya, bersembunyi. Suami dan istri sepakat sembunyi terhadap Tuhan. Ini ciri buruk, ya. Ciri buruk yang lain dari sifat dosa adalah membuat manusia takut kepada Allah. Padahal ini gak benar. Dengan membangun tembok supaya tidak diketahui oleh Tuhan. Padahal Tuhan ingin supaya manusia yang berdosa ini mau datang menghampiri Tuhan. Sebab apa? Kalau manusia ini datang menghampiri Tuhan, dia akan melawan setan. Dia akan memukul kala setan. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi Tuhan rindu kampung kembali. Orang yang sudah jatuh dalam dosa, jangan sembunyi. Jangan makin jauh daripada Tuhan, celaka. Sebab kalau makin dia jauh dari Tuhan, setan menguasai. Hampiri Allah, lawan setan. Nah, datang. Jangan mau ditipu oleh setan dengan berbagai, udah kamu sembunyi saja, supaya tidak diketahui. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau kita punya persekutuan yang baik, sesama saudara seiman yang cinta Tuhan, terus mungkin salah satunya tergelincir jatuh. Jangan justru kita menjauhi persekutuan itu, tapi ceritakan, tolong doakan saya. Karena saya tergelincir, karena saya jatuh. Nah, jadi saudara seiman ini mengerti, oh saudaraku sedang jatuh. Terus didoakan, dilepaskan, direbut kembali. Yudas 1 ayat 23 disentakkan kembali. Supaya dia bertobat, jadi iblis tidak mendapat lagi kesempatan. Kalau orang itu mau didoakan, yang mengaku dan tidak bikin tembok-tembok itu, dia selamat. Nah, setan jahatnya menyuruh Adam dan Hawa terus didesak, sembunyi, 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 sembunyi. Nanti kamu dimarahi, nanti kamu dihukum, dan lain sebagainya. Kata-kata yang menakuti. Hampiri Tuhan. Ya. Jikalau engkau mengaku dosamu, maka Tuhan itu setia dan Tuhan itu setia. Tuhan itu kasih. Terhadap bangsa Israel dia katakan, sepanjang hari aku mengulurkan tanganku. Tuhan tidak
jatuh dalam dosa untuk bertobat. Tidak pernah. Kerinduan hati Allah, tidak ada seorang pun binasa. Tuhan rindu supaya semua orang bertobat. Ya, bertobat. Yang keenam, mulai mempersalahkan orang lain. Saudara lihat ya. Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. 13 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat itu? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ya, maka aku makan. Di dalam Kejadian 3:12. Jadi saudaraku, waktu Adam, di sini kita melihat dalam tanda petik kekurang ajaran Adam kepada Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan, saudara coba perhatikan. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dengan kata lain, kalau Tuhan tidak memberi perempuan itu, nggak mungkin aku berdosa. Jadi Adam mulai menyalahkan istrinya, tapi dia tidak berkata istri, perempuan. Ya. Dan menyalahkan Tuhan. Berani saudara ya. Berani sekali ini. Ini sifat yang sangat-sangat luar biasa jeleknya. Ya. Terus setelah Adam mempersalahkan Hawa dan Allah, mulai Hawa juga mempersalahkan iblis. Ular itu. Bapak, Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kalau sudah ada kesalahan, saudara perhatikan, Adam tidak panggil istri. Dia dari tulangku, dari dagingku, enggak, perempuan. Saudara perhatikan, kalau sudah salah, lempar cari mangsa yang lain, gara-gara perempuan yang kau tempatkan. Ini luar biasa, saudara. Ya, ini luar biasa. Hawa, Adam mengatakan perempuan, Hawa mengatakan ular. Suatu bukti ya, dari sifat dosa itu melindungi, terus melindungi sendiri, melindungi egonya. Sudah salah, nggak mau mengaku, cari kambing hitamnya, mempersalahkan orang lain. Ini ego, saudaraku. Ya, kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya nggak diakui, ditutup. Terus dia tunjuk orang lain. Kenyataannya memang begitu, tapi pada dasarnya seandainya Adam tidak melakukan, Hawa pun tertolong. Tidak mau. Tidak mau. Begitu saudaraku. Manusia itu mempersalahkan orang lain, tujuannya untuk mengurangi rasa bersalahnya. Ya, untuk mengurangi rasa bersalahnya. Tetapi Allah sebenarnya ingin ya, suatu pengakuan yang jujur dari kita. Nggak perlu didesak-desak, nggak perlu diancam. Harusnya mengaku dengan jujur. Amsal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah ini setan ngerti. Kalau Adam Hawa datang kepada Tuhan akan disayangi kembali. Dia nggak mau. Pokoknya terus diisi. Supaya Adam dan Hawa saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Saya ambil satu contoh begini. Waktu Kain, anak Adam, itu nggak pernah memperlihatkan penyesalan, saudara. Tidak.
Waktu Kain membunuh Habil, ya, itu tidak mengakui kesalahannya. Kain hanya mengeluh bahwa hukumannya terlalu berat. Kalau saudara perhatikan, gak ada rasa penyesalan dari Kain. Tapi dia mengatakan hukuman yang diberikan kepada dia terlalu berat. Kejadian 4 ayat 9 dan 13. Kejadian 4 ayat 9 dan 13 dikatakan demikian. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Dan saudara bisa baca terus sampai di ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Tidak ada kata penyesalan, tidak ada kata minta ampun, tidak ada. Cuma dia keluhkan. Gak adil dengan kata lain. Tuhan menghukum aku lebih berat lagi, saudaraku. Ya. Nah, beberapa orang yang jatuh dalam dosa selalu cari alasan. Ya, saya jatuh dalam dosa karena dijebak, karena diumpan, karena diberi kesempatan, dan lain sebagainya, saudara. Ya. Kenapa kamu korupsi? Ya, karena saya dijebak. Kenapa kamu berzina? Ya, karena saya dijebak, diberi umpan, dan lain sebagainya. Tidak ada satu pengakuan yang jujur bahwa mereka telah berbuat salah, telah melanggar. Saudaraku, ada satu yang bagus, saudara. Dua penjahat ini sama-sama kriminal, ya. Tetapi yang satu, penjahat yang disalibkan itu, dia memberikan satu pengakuan yang jujur. Oh, haleluya. Sebab itu, Tuhan langsung mengampuni, langsung memberikan jaminan. Coba kita lihat Lukas 23. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Tuhan, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, perhatikan kata-kata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Tidakkah engkau takut juga? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama." 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Perhatikan 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Siapa yang menyuruh penjahat ini mengaku? Enggak ada. Tapi dia lihat peristiwa yang saat itu dia lihat. Saya digantung di atas salib karena memang saya salah. Karena memang saya jahat. Tapi yang satu ini tidak. Terus dia melihat peristiwa itu, dia ngambil kesimpulan. Dia berkata, kami memang jahat. Ya. Kita sudah pantas menerima hukuman, tapi orang ini tidak. Sebab itu ada satu pengakuan yang jujur. Bahwa ia memang menerima apa yang pantas ia terima. Ini adalah pertobatan yang sejati. Sebab itu hati Tuhan terjamah. Ini pengakuan yang spontan, yang jujur dari orang yang jahat, dari orang yang berdosa. Tuhan, ingatlah akan aku. Haleluya. Tuhan menghargai pengakuan yang jujur dari dalam hatinya. Kesimpulannya, satu, berusaha untuk menjadi pribadi yang tidak Allah maksudkan bagi Hawa.
berusaha untuk menjadi pribadi yang tidak Allah maksudkan bagi Hawa. Ini keangkuhan, ini kesombongan, ini ambisi pribadi daripada Hawa untuk menjadi seperti Allah, tahu segalanya. Ini tidak diinginkan, ya. Tidak di apa yang tersembunyi itu bagian Allah. Apa yang sudah dibuka itu untuk kita, untuk anak-anak kita. Ya. 2, membuat keputusan-keputusan yang penting dengan perasaan. Membuat keputusan-keputusan yang penting dengan perasaan. Jangan seperti, coba kita melihat lebih dahulu di dalam kitab Roma 9 apa yang dikatakan oleh Paulus. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Perhatikan, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ini perasaan hati yang bagus. Tapi di sini Hawa setelah diisi, terus membuat satu keputusan yang sangat penting dengan perasaan. Jangan, dari pengalaman ini saudara, kita perlu ke depannya jangan sampai terjadi keputusan-keputusan yang penting baik di antara suami istri dengan memakai perasaan saja. Ya, harus konsultasikan dengan Tuhan dan dengan orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Tanya, dia akan mempunyai kesaksian roh di dalam hidupnya. 3, mempersalahkan orang lain dalam usaha memperingan perasaan bersalah dan melindungi keakuannya sendiri. Mempersalahkan orang lain dalam usaha memperingan perasaan bersalah dan melindungi keakuannya sendiri. Ya. Jadi dia tidak mau salah sendiri. Dia tidak mau salah sendiri. Dia seret-seret. Saudara perhatikan. Kalau orang sudah ketangkap di KPK atau ketangkap polisi, biasanya nyeret. Biasanya nyebut nama-nama yang lain, saudara. Dia tidak mau merasa bersalah sendiri. Yang meringan, bukan saya saja, Pak. Yang ini, dan seterusnya. Ya. Kiranya firman Tuhan menjadi pelajaran dari kehidupan Adam dan Hawa. Kita cari pelajaran di situ. Jangan sampai kita istimewa yang sudah berkeluarga mengulangi kejatuhan Adam dan Hawa. Ya. Jangan jauh dari suami, jangan jauh dari istri, terus membuat satu keputusan yang penting. Itu berbahaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali hamba-Mu bersyukur. Firman-Mu mengingatkan kembali. Firman-Mu menjadi pelita, menjadi terang, menjadi tuntunan hidup kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan jebakan-jebakan. Tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun kami sedang berada di lembah-lembah kekelaman, kami tidak akan pernah takut, sebab kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami selalu bergandeng tangan dengan Tuhan. Tuntun kami, tuntun umat-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak sanggup berjalan sendiri. Setan lebih pengalaman dari manusia yang tanpa Allah. Tapi kami dengan Allah, kami akan mengalahkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar seluruh umat-Mu yang mendengarkan, menerima tuntunan ilahi, baik di dalam pekerjaan, mengambil keputusan, baik di dalam rumah tangga,
mengambil keputusan, dan keputusan yang benar, yang berasal dari Tuhan, yang mereka ambil. Berkati pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Lindungi, jauhkan dari segala virus-virus yang jahat. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Berkati rumah tangga, lindungi rumah tangga umat-Mu. Biar rumah tangga umat-Mu menjadi rumah tangga yang manis. Limpah dengan anggur surgawi. Berkati kesehatannya ya Tuhan. Berkati masa mudanya. Berkati pelayanannya. Terima kasih dimanapun dia berada, Tuhan sertai dan lindungi. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, segala perlindungan-Mu, segala tuntunan-Mu, segala berkat-Mu yang telah Kau curahkan bagi umat yang mengasihi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa di dalam persekutuan Roh Kudus. Limpah dengan buah roh. Limpah dengan karunia-karunia roh. Menyertai hidup kami, sehingga hidup kami tidak tertipu oleh segala kelicikan-kelicikan manusia, siasat-siasat iblis, dan kami tetap keluar sebagai pemenang. Terima kasih, dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.